Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabdil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu nazim. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Qasas ayat 77, Allah menerangkan ada sekurang-kurangnya 4 macam nasihat dan petunjuk di dalam ayat tadi. Ini dilihat dari asbabun nuzulnya. Nasihat atau petunjuk ini diberikan kepada Qarun. Kita tahu dalam sejarah disebutkan bahwa Qarun ini tenggelam ke perut bumi beserta harta kekayaannya. Ini disebabkan sifatnya yang bakhil, kikir, pedit, nanti merege hese, cap jahe, buntut kasiran. Qarun ditenggelamkan oleh Allah karena kekikirannya, kebakhilannya, dan tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya Qarunnya saja, tetapi dengan harta bendanya yang dia konon katanya dia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya, padahal itu adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kekikiran Qarun ini dimurkai oleh Allah sehingga diberikan azab yang sedemikian rupa. Nah, kembali ke ayat yang tadi, apa gerangan nasihat yang Allah berikan di dalam ayat itu? Pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, harta yang bertumpuk-tumpuk serta nikmat yang banyak, hendaklah ia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia manfaatkan untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama, bukan untuk dipamer-pamerkan, untuk dikoyak-koyakan. Ya. Kita sadar bahwa kekayaan yang kita miliki itu semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan itu semua kepada kita, hanya titipan saja, tidak 100% menjadi milik kita. Justru harta yang kita miliki bukan apa yang ada, bukan apa yang nampak, tapi apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Jadi ulah ngaku-ngaku ya, boga mobil, boga kekayaan, bro di juru, bro di pantong, ngalayah di tengah imah cek paribasana,
Itu semua kan titipan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Toh ketika kita lahir ke alam dunia saja tidak bawa apa-apa. Betul tidak? Kemudian nanti kita kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau mobil gitu. Apakah bawa kekayaan kita, bawa emas, permata dan lain sebagainya yang pernah kita miliki? Enggak. Kita tinggalkan itu semua. Itu semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dianugerahi itu semua dengan harta yang berlimpah ruah, yang banyak, cobalah kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan, atau kita wakafkan. Banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk memanfaatkan harta yang kita miliki itu. Kemudian nasihat yang kedua dari ayat tadi, bahwa setiap manusia dipersilahkan oleh Allah, diberikan kebebasan, dipersilahkan untuk tidak meninggalkan sama sekali tentang kesenangan duniawi. Dalam hari ini Allah memberikan nasihat kepada kita, silahkan manfaatkan apa yang ada di alam semesta ini, usahakan, ikhtiarkan. Malah kita disuruh, dalam hadis Nabi kan disebutkan, ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Kerjakan, usahakan, ikhtiarkan untuk kehidupan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Bisa kita bayangkan ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, tidak dibarengi dengan harta kekayaan, tidak dibarengi dengan kenikmatan, tidak dibarengi dengan rezeki, mau apa kita? Sedangkan itu semua harus ada yang kita lakukan, harus ada yang kita ikhtiarkan. Makanya kata Nabi begitu pesannya, beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mau berapa tahun hidup di alam dunia ini? So, bikin daftar list DKM. Bapak ini mau hidup di alam dunia ini sekian tahun, ibu ini sekian tahun, si ini sekian tahun. Ada yang bisa begitu? Ada yang ingin 1000 tahun hidupnya, jika Nabi Adam baheula. Ya. Nah, bukan masalah lama atau sebentarnya hidup di alam dunia, tapi bagaimana caranya kita berikhtiar, bagaimana caranya kita beramal untuk kehidupan dunia ini. Ibarat kata kita akan hidup selama-lamanya di alam dunia ini, kan harus dibekali juga, ya, harus ada bekal buat hidup di dunia ini. Maka Allah memberikan kesempatan, silakan, jangan sampai melupakan untuk kesenangan duniamu, kata Allah. Maka Allah menegaskan dalam ayat tadi, ya, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan. Setelah kita mengingat akhirat, jangan engkau lupakan kehidupan dunia juga. Artinya harus ada keseimbangan, dunia harus dicari, akhirat harus diusahakan, kan gitu. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di alam dunia, ayolah kita ikhtiar, kita usaha, kita beramal untuk kehidupan kita di dunia ini. Kemudian nasihat yang ketiga yang Allah siratkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 tadi, setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Kurang kumaha atau Allah teh kepada kita, ya. Allah berikan segalanya kepada kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang besar maupun yang kecil, Allah kasih kepada kita. Allah sudah sedemikian baiknya kepada kita.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita sudah diberikan segalanya oleh Allah, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, yang disadari ataupun yang tidak disadari, Allah sudah berikan kepada kita semua. Tinggal kita saja. Mari kita sama-sama berbuat baik kepada Allah maupun baik kepada sesama makhluk. Kemudian nasihat yang keempat dalam ayat tadi, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Nah, bagian yang terakhir ini yang barangkali bisa kita saksikan, bisa kita lihat, kita dengar beritanya di berbagai media. Banyak sekali telah terjadi kerusakan di bumi ini. Bahkan sejauh-jauh hari Allah juga sudah menegaskan di dalam Al-Quran, doa fasadal fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Cek Allah ya. Telah terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut. Itu akibat siapa? Akibat tangan-tangan manusia. Akibat manusia. Sadar tidak bahwa Allah ini menitipkan ini semua kepada kita? Ya, paingan baheula keur diciptakeun manusia, diprotes ku malaikat. Kenapa engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi ini? Padahal mereka itulah yang akan mengadakan permusuhan, mereka yang akan menumpahkan darah, mereka yang akan mengadakan kerusakan. Itu sudah dicegah oleh malaikat dulu. Tapi kata Allah gimana? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu, cek Allah, daripada apa yang belum kau ketahui. Dan terjadi sekarang kerusakan di muka bumi ini akibat siapa? Akibat tangan-tangan manusia. Ya. Saya tanya kembali kepada Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menitipkan suatu barang yang sangat berharga kepada orang lain, tapi barang itu ternyata rusak di tangan orang lain, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Bapak lakukan? Apa yang Bapak perlihatkan? Marahkah? Atau diamkah? Atau cuek-cuek saja? Yang jelas pasti marah. Ya, kita menitipkan barang kepada orang lain, ternyata yang dititipi nggak tanggung jawab dan tidak bisa memegang amanah, pasti kita marah. Nah, demikian pula Allah sudah menitipkan barang berharganya berupa ciptaannya ini kepada manusia, tapi ku manusia dirusak. Ya, leuweung dituaran, ya, apalagi gunung ditugaran. Kan sekarang mah gunung terjadi jalan tolnya, pindah gunung itu sekarang tuh, yang harusnya pohon-pohon yang rindang rimbun, hutan yang lebat, tapi sekarang sudah menjadi apa Pak? Sejarah di imah. Wajar nggak kalau misalnya alam ini dirusak oleh manusia kemudian yang punya marah? Wajar nggak? Wajar. Wajar. Allah murka kepada orang yang suka mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Nah, ayat tadi berkata begitu, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengadakan kerusakan. Kalau Allah sudah tidak suka, wajar kalau Allah murka. Kalau Allah murka, siapa yang bisa mencegah kemurkaan Allah? Yang baik, yang buruk, kena kabeh. Kan itu ya. Lihat banjir kemarin, tanah longsor, kemudian apa lagi Pak? Yang di Bogor itu, Sukabumi, Jakarta, Magespugu, Bekasi. Itu akibat apa? Tangan manusia juga. Kalau kita sadari bahwa Allah saat itu sedang murka kepada manusia,
Nah, sekarang tinggal kitanya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, kita berterima kasih kepada Allah yang sudah menyediakan alam semesta ini dengan beserta keindahannya yang diperuntukkan bagi manusia, kata Allah, maka kita akan selamat. Allah akan memperhatikan kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita sudah bisa melaksanakan keempat pesan Allah tadi di dalam ayat tadi, ya, insya Allah ini merupakan kunci bagi kita untuk memperoleh kesuksesan baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan memang ini menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.